kantor-kantor di Jakarta untuk mendapatkan izin itu. Itu baru untuk administrasi. Belum nanti untuk persiapan kegiatan penambangan, kami juga kira-kira masih membutuhkan antara 1 sampai 2 tahun sampai bisa mulai aktivitas penambangan. Jadi ini salah satu yang kami sampaikan, memang cukup banyak. Potensinya sangat besar, misalnya di Oliver dan sebagainya, tetapi sudah kami angan-angan bertahun-tahun untuk bisa menambang itu, tapi izinnya belum keluar. Jadi itu salah satu yang sampai sekarang masih kami banyak membutuhkan arahan dan dukungan dari Bapak dan Ibu anggota Dewan. Prabowo berulang kali mengatakan, yang terakhir kemarin mengatakan dengan tegas bahwa demi Allah tidak akan mundur terhadap mafia apapun. Dan saya kira juga termasuk pada mafia timah. Artinya saya serius loh, itu bukti presiden langsung ya. Jadi menurut saya ini satu langkah yang tinggal implementasinya ya, karena tentu saja tidak semua hal secara detail presiden langsung turun tangan. Dengan demikian tentu saja apa yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa pencapaian. Namun saya kira kita juga berharap, kan kemarin tuh ada kasus yang besar berapa? Hampir 300 triliun begitu ya. 300 triliun, dan itu sebetulnya sudah dilakukan analisis yang cukup mendalam saya kira. Dengan demikian ini jangan sampai terulang lagi tentu saja, tetapi ada baiknya. Saran kami adalah juga berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mengetahui pola-pola dari tindakan-tindakan ilegal di dalam pengelolaan timah. Khususnya terhadap perkara yang berdasarkan Sprint nomor 57-F.2-FD.2-10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Junto Sprint nomor 86A-F.2-FD.2-10/2023 dan Sprint nomor 11-FD.2-02/02/2024 tanggal 6 Februari 2024, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah yang terdiri dari beberapa klaster. Nah, klaster-klaster pola-pola permainan dalam klaster ini menurut saya Kejaksaan Agung dengan kemarin kerja yang juga tentu saja mendapatkan perhatian dan dukungan juga termasuk dari PT Timah untuk mengungkap ini, ada 5 klaster. Pertama adalah sisa hasil pengolahan SHP atau pengamanan aset. Yang kedua adalah klaster kerjasama smelter. Yang ketiga klaster pengelogaman perak. Jadi ada indikasi di dalam itu Pak, itu kan diaduk Pak ya. Nah, lelehan itu, betul Pak, lelehan timah itu ternyata sengaja dilelehin lebih banyak gitu. Lalu kemudian itu dianggap sebagai scrap lah segala macam, yang sebetulnya lelehan atau terak itu tidak harus sebanyak itu. Dan ini modus yang sistematis sehingga juga masuk di dalam klaster yang ditelusuri oleh Kejaksaan Agung. Yang keempat adalah klaster RKAB, yang kelima adalah reklamasi pasca tambang. Dengan demikian apa hasil ini menurut saya bukan hanya untuk mengungkap kasus yang telah terjadi, tetapi modus operandi dari ketidakberesan di dalam tata kelola timah bisa dipelajari melalui pola-pola setidaknya dalam 5 klaster ini yang bisa juga menjadi pegangan dari Satgas Timah itu sendiri. Saran saja. Yang kedua artinya adalah tentang reklamasi pasca tambang. Reklamasi pasca tambang, mohon dukungannya pimpinan dan anggota. Ada dana pasca tambang ex-PT Kobatin 8 juta US dollar begitu. Dan ini sudah digunakan 52,12%, sekitar 16 juta US dollar, dan masih sisa artinya 47,18%. Nah, ini menjadi penting untuk reklamasi ini saya kira karena mohon nanti pada waktu tertentu mungkin dijelaskan ex-Kobatin yang kepemilikan perusahaannya dari 73 sampai 2013 berakhir 18 September artinya 40 tahun dari Australia kemudian ke Malaysia begitu dengan garapan 41.344,26 hektar. Ini ada dana untuk
reklamasi pasca tambang begitu. Nah, ini kan sebetulnya ketika kemudian sejauh mana PT Timah diserahkan untuk mengelola area pasca ex-Kobatin begitu. Bukan hanya arealnya diserahkan dong ke PT Timah, tetapi dana untuk pasca tambang ini, menurut saya Bapak mungkin bisa lebih dalam kepada direksi yang sudah lama di Timah, dikejar Pak, dikejar. Jangan sampai kemudian dibebankan juga kepada PT Timah untuk reklamasi, untuk pemulihan ekosistem. Yang selanjutnya adalah terkait reklamasi, ini nanti saya kira juga terkait dari persoalan kebijakan di halaman terakhir. Tadi Bapak mengatakan memohon dukungan kebijakan. Kalau boleh menambahkan sesuai dengan hasil rapat tanggal 14 Mei 2025 di ruangan yang sama, dimulai 11.30, itu kesimpulannya adalah Komisi 6 memberikan dukungan terhadap terbitnya peraturan Presiden tentang mineral kritis dan mineral strategis dan atau peraturan turunan lainnya dalam rangka mendukung proses bisnis komoditas timah termasuk mineral kritis dan mineral strategis, mengatur kewenangan PT Timah Tbk bersama Asosiasi Eksportir Timah Indonesia dalam pemasaran timah. Nah, ini Bapak, tadi berbicara Permendag. Saya kira evaluasi terhadap Permendag nomor 20 tahun 2025, juga nomor 36 tahun 2023 tentang tata niaga timah, yang terakhir nomor 20 tahun 2005 yang mencakup impor bahan tambang, di dalamnya ada tentang timah ini Pak. Tetapi kalau Perpres ini bisa terbit, saya kira secara sistematika yuridisnya, tentu Perpres ini di atas dari Permendag begitu. Sehingga ketika Permendag ini Bapak, mari kita perjuangkan bersama untuk lahirnya Perpres tentang mineral kritis dan strategis yang di dalamnya juga menyangkut tata kelola timah hulu, tengah dan hilir begitu. Saya kira itu menjadi lebih baik dan expand, dan itu akan mengoreksi Permendag yang secara hierarkis berada di bawah Perpres. Kemudian adalah saya mengapresiasi dan mohon juga nanti secara tertulis ini terkait juga kebijakan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh PT Timah terhadap Undang-Undang 1399 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 18 ayat 1 huruf B begitu. Ini menjadi penting. Kami paling tidak saya secara pribadi, saya mengapresiasi langkah PT Timah untuk berani melakukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 18 ayat 1 huruf B, di mana norma ini penting Pak, nanti ini bisa untuk tambang lainnya, bukan hanya timah menurut saya. Ini perkembangannya sampai mana? Normanya adalah pidana tambahan, uang pengganti dalam jumlah sebanyak-banyaknya, ini didefinisikan hanya sebagai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tanpa memperhitungkan kerusakan alam dan seterusnya ekosistem begitu, pertanyaannya, ketika kemudian yang dikembalikan ke negara misalnya adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendanaan dari kerusakan lingkungannya? Apakah akan dibebankan kepada PT Timah atau perusahaan lainnya yang sebetulnya tidak melakukan aktivitas ilegal? Dengan makna baru yang ditambahkan adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusinya, pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini harus berubah definisinya menjadi kerugian negara yang ditimbulkan akibat aktivitas korupsi tersebut. Semuanya, jadi akibat aktivitas korupsi, sehingga kerugian negara berupa kerugian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bukan hanya harta yang diperoleh akibat dari tindakan korupsi. Nah, kami mohon ini nanti kalau belum dipersiapkan, kami mohon perkembangannya secara tertulis karena ini penting. Sekali lagi terima kasih untuk keberanian PT Timah menggugat pasal yang cukup penting untuk sumber daya alam Indonesia ini.